misalkan di suatu perusahaan itu tidak menerapkan itu simbol-simbol yang sudah ditentukan itu apa saja? Ya. Tiga. Terima kasih buat pertanyaannya Mas Agus. Saya akan mencoba menjawab pertanyaannya ya. Ketiga pertanyaannya apa masih perlu adanya simbol-simbol itu? Sedangkan kecelakaan juga masih banyak kan? Kalau menurut kelompok kami itu masih perlu Mas. Soalnya kan tujuan dari adanya simbol K3 itu kan untuk menghindari terjadinya potensi bahaya pada pada tempat bekerja. Jadi menurut kelompok kami itu masih perlu. Terus untuk yang masih banyak kesadaran dari dirinya, kita udah tahu ada kayak udah simbol ini misalkan ini bahaya tapi mereka masih pada melanggar kan memang biasa. Ya, mencoba menambahkan dari pertanyaan Mas tadi, bahwasanya itu emang masih samping juga bisa kita belajar aplikasinya. Contohnya langsung aja di perusahaan misalkan itu masih ada kayak ini misalkan mesin produksi ya, kan pasti ada beberapa isu-isu ataupun simbol-simbol untuk usaha bekerja sendiri. Misalkan ini masih beroperasi jangan ditekan, kan nanti bisa menyebabkan ataupun itu mesinnya yang rusak atau malah dari kita sendiri yang mengalami permasalahan. Misalkan juga untuk cairan panas tadi kayak pipa yang warna merah itu biasanya dia dengan panas gitu. Jadi kalau itu nggak dikasih simbol nanti dia pegang ya nanti silakan dia sendiri. Jadi itu perlunya K3 atau simbol-simbol dalam perusahaan. Sebelumnya ada beberapa cara juga untuk meningkatkan kesadaran dari tenaga kerjaan. Sebelumnya kan dalam proses seleksi kerja itu ada namanya training, dan itu pasti ada materi tentang K3, menyebut tentang K3 bagaimana cara melakukan ataupun keselamatan kerja dalam suatu perusahaan. Biasanya itu juga telapornya, dan banyak juga dari mereka ataupun karyawan dan kerja itu yang kurang menyadari itu nanti efeknya juga timbul ke diri sendiri. Sudah cukup Mas. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Mas Sabdia. Tadi pertanyaannya itu kan simbol pada K3 ini sudah diatur di dalam undang-undang. Bagaimana jika perusahaan tidak menerapkan pemberian simbol pada K3 ini? Gitu kan? Sebelumnya minta maaf karena masalah hukum itu sudah dijelaskan di presentasi kemarin. Sedangkan buat K3 ini tadi kan di awal memang kita bahas tentang hukum, tapi itu kan itu merupakan tujuan dari K3 itu sebagai pengantar pada ini. Jadi kalau presentasi kali ini itu berfokus pada simbol dan tanda-tanda yang ada pada K3. Ada yang mau menambahkan mungkin atau ada yang tahu tentang hukum-hukumnya dan bagaimana? Kenalan dulu. Saya tadi pasti Nama saya Teguh Santoso dari Rombel NIM 53014144026. Bagaimana cara untuk mengingatkan para pekerja itu agar mereka itu sadar di pentingnya rambu-rambu itu, dan mereka tuh harus mematuhi semua rambu-rambunya karena itu kan itu untuk keselamatan dia sendiri. Tuh bagaimana cara untuk menyadarkan mereka bahwa rambu-rambu yang dipasang itu bukan hanya sekedar pajangan tapi emang peringatan buat mereka agar bekerja lebih baik. Udah. Ada yang nanya lagi nggak semuanya? Satu lagi. Tanya dulu. Nah, kasih pertanyaan Wis ya. Wes. Ya di sini saya akan Padam menjawab banget. pertanyaannya Mas Teguh ya. Mas Teguh. Pertanyaan kan bagaimana cara mengingatkan pekerja untuk mematuhi simbol pada K3. Nah, simbol-simbol itu kan kewajiban untuk pekerja itu untuk mengikuti simbol tersebut. Nah, misalkan seorang pekerja itu nggak mematuhinya, itu diberi sanksi gitu. Jadi biar pekerja itu walaupun dia
kecelakaan tuh. Berarti setelah dia kecelakaan tuh baru dikasih sanksi. Ya enggak, kalau misalnya udah terjadi kecelakaan ya kita diskusikan lagi. Itu mungkin berawal dari orangnya itu, apa dari alatnya, atau dari gejala-gejala lain. Makasih. Jadi sering jawab jadi K3 tersebut simbol-simbolnya apakah ada di masyarakat atau di tempat-tempat sekolah? Ada lagi yang mau tanya? Enggak mas, Ya. saya mau tanya. Ya. Nama saya Jambaga Kurniawan. Ini 530 14 030 10.000. Terus saya mau tanya nih. Halo. Apakah ada standarisasi suatu usaha itu untuk menerapkan K3 kepada karyawannya? Kita tahu sendiri banyak usaha atau industri yang tidak mencanangkan K3 untuk karyawannya. Maksudnya tuh gini, apakah harus PT atau tidak gitu loh untuk menerapkan K3 itu sendiri. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini 53014140399. Dan di sini saya ingin bertanya, jika suatu perusahaan tidak menerapkan K3 tersebut, apakah ada sanksi-sanksinya? Udah. Dan apa saja? Apakah di dalam perusahaan tersebut ada pengawas keselamatan dan kesehatan? Terima kasih. Ya udah. Selanjutnya saya akan menjawab dari pertanyaan Mas Jamal. Mas, tadi pertanyaannya apakah ada standar penerapan K3 pada sebuah perusahaan atau usaha ya? Dan itu apa aja maksudnya? Ada kriterianya kan? Kriteria. Apa harus PT, PC? Ya. Sebelumnya kembali lagi ini bukan ranahnya simbol dan tanda pada K3. Kalau masnya tanyanya tentang adakah
bagian yang mengawasi ketiga. Oke. Kita akan mencoba menjawab. Bahasanya itu pada suatu perusahaan itu ada sub-bagiannya. Contohnya kayak ada di kayak bagian pemberdayaan tenaga kerja, pemberdayaan keselamatan tenaga kerja dalam industri sendiri itu pasti ada bagian sendiri yang bertugas yang mengawasi ketiga, baik itu standarisasinya, maupun itu juga nanti pelaksanaannya seperti itu. Kalau itu masih incaran dalam perusahaan itu juga di eksternal dari luar negeri juga ada. Itu sebenarnya diatur kayak direktoratnya di Kementerian Tenaga Kerja itu masih ada departemen-departemennya yang memang mengawasi bagaimana ketiga itu dilaksanakan di suatu perusahaan. Ada masukan? Kalau tadi kan dua sisi yang tugasnya untuk mengingatkan, berarti ya, mengingatkan para pekerja untuk taat kepada itu. Menurut saya kan para pekerja itu kan udah sekolah ya, udah sekolahnya pun tinggi, dan mereka itu yang mereka butuh itu keselamatan. Dan menurut saya itu pilihan mereka. Kalau misalnya mereka pengen selamat ya Anda harus memperhatikan rambu-rambunya itu. Mereka tuh bukan anak kecil yang harus diingatkan tentang keselamatannya. Saudara Teguh Santoso yang telah menambahkan yang itu juga sangat baik, sangat mendukung dari masih ada yang ingin didiskusikan lagi. Sekiranya udah cukup diskusi pada hari ini, bisa kita cukupkan. Cukup. Yang perlu kita ingat tadi, keselamatan dan kesehatan kerja itu sangat penting untuk dilakukan baik untuk pribadi ataupun untuk perusahaan.